Poco F7 versus Poco X7 Pro. Gila ya, Poco bikin HP bagus-bagus dengan harga yang gak ngotak, murah banget. Sampai-sampai line-up-nya dibandingin sama kaum menang-mending alias Mi Fans. Tapi biar bisa menjawab rasa penasaran kalian, gue udah nyari kurang lebih di masing-masing HP. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Pertama-tama kita langsung aja ngelihat apakah Snapdragon 8 Gen 4 bisa lebih baik ketimbang Dimensity 8400 Ultra. Ya, secara angka AnTuTu benchmark ini ada selisih 37 ribuan, dan ketika diteliti lebih jauh menggunakan aplikasi Geekbench, ya perbedaan CPU dan GPU-nya ini cukup signifikan. Tapi anehnya ketika gue melakukan stress test di Poco X7 Pro itu nggak ada masalah. Yes, ini adem dan hasilnya bisa selesai. Sedangkan di F7 ini overheat bisa nyetel 50 derajat lebih, makanya tesnya nggak selesai-selesai, mesti pakai fan cooler tambahan. Padahal gua tes kedua HP ini di keadaan indoor dengan AC 26 derajat. Lanjut, mungkin kalian bertanya apakah itu akan ngefek ke performa asli? Oke, gue langsung aja bahas Genshin Impact main 1 jam dengan settingan highest plus 60 fps. Di awal 30 menit keduanya tuh aman banget, gak ada kendala. Tapi begitu udah masuk ke menit 40, gue ngerasa banget memang di X7 Pro itu limitnya terlalu agresif. Penurunan fps ada, walaupun memang bikin suhu jadi lebih adem. Sedangkan di F7 baru berasa di limit ketika masuk ke menit 50. Begitu suhunya udah mulai adem, bisa naik lagi, performanya naik ke 60 fps. Jadi makanya gak heran suhu di layar, suhu di belakang ini lebih panas. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk MLBB gimana? Nah, ini yang aneh. Di F7, settingan refresh rate gue belum bisa kebuka ultra, masih mentok di super. Udah upload berkali-kali nggak bisa, sedangkan di X7 Pro ya udah kebuka ultra. Jadi sekarang ini bisa mentok di 120 fps. Kali ini hanya masalah optimalisasi aja. Intinya kalau dari segi game berat aja yang berasa signifikan. Mungkin kalian bertanya, Bang, untuk tangkapan signal gimana? Oke, langsung aja nih, kalian lihat. Sisanya, gue mengapresiasi Poco karena walaupun cuma tersedia satu varian, tapi langsung besar banget, 12/512 GB. Jadi kalau nggak ada slot microSD, ya rapopo. Baterai 6500 mAh versus baterai 6000 mAh. Emang keduanya tuh kelihatan beda tipis, cuma 500 mAh. Tapi ini yang menarik, ketika gue uji dengan aplikasi yang sama, durasi yang sama, dengan brightness adaptif, speaker 30%, dan di kondisi ruangan yang sama plus koneksi WiFi yang sama, hasilnya beda loh. Untuk kebutuhan sosmed kayak Shopee Live, nonton YouTube, Instagram, scrolling TikTok, Google Maps, rata-rata Poco F7 bisa lebih hemat 1%. Tapi ya 1% itu kalau dikali-kali terus ya S1-nya bisa lebih awet. Tapi satu sisi, kalau misalkan tadi gue ngetes Genshin Impact 1 jam 12 menit dengan settingan highest plus 60 fps, ya X7 Pro bisa lebih hemat 1% karena yaitu tadi faktor limit yang terlalu agresif. Jadi suhunya nggak gitu panas sehingga nggak ngaruhin ke konsumsi baterai yang terlalu boros. Mungkin kalian bilang, Bang, X7 Pro-nya kan udah dipakai 3 bulan. Oke, gue kasih tahu aja ya. X7 Pro hanya gue pakai daily driver 1 bulan full. Setelah itu ya on off. Kalau nggak percaya, gue kasih tunjuk nih cycle count di masing-masing HP. Untuk X7 Pro udah 17 kali, sedangkan di F7 baru 2 kali. Jadi ya battery health gak akan turun terlalu signifikan. Lanjut ngomongin soal charging, sama-sama di support 90 watt plus dapat brick charger. Tapi ini yang menarik, ketika gua charge di angka 5-100%, bedanya cuma 1%. Padahal baterainya tuh beda 500 mAh. Gila banget sih. Oh ya, ada satu hal yang bikin Poco F7 lebih unggul, yaitu support reverse wire charging dengan output 22,5 watt. Jadi kalau misalkan mau jadi power bank, ya ini bisa support quick charge nih, kelihatan kan ya? Gue tahu nilai jual kedua HP ini ya bukan di kamera, tapi tetap harus kita bahas lah ya. Oke, keduanya menggunakan setup dual kamera. Ada 50 megapiksel primary lens dan 8 megapiksel ultra wide lens. Bahkan untuk sensor utamanya sama menggunakan Sony IMX882, tapi karena ada bedaan ISP, tentu ini akan mempengaruhi hasilnya. Kira-kira mana yang lebih bagus? Menurut gue hasil di Poco X7 Pro lebih menarik. Yes, kelihatan dari shadow dan highlight yang lebih dramatis dengan warna yang vivid. Satu sisi di Poco F7 warnanya itu lebih kayak kondisi asli, nggak terlalu banyak processing, dengan kontras yang lebih cerah dan highlight yang lebih cerah. Untuk kondisi low light, gue pakai mode auto aja guys, karena UI di Poco F7 yang baru ini ngebingungin, udah muter sana sini nggak ketemu night mode. Dan hasilnya, kali ini X7 Pro punya highlight yang lebih cerah dengan ISO yang lebih terang. Satu sisi, lagi-lagi di F7 emang lebih gelap, tapi ya kelihatan lebih asli dan saturasinya lebih kalem. Oh ya, kalau misalkan mau foto orang, gue lebih demen skin tone di F7, seperti yang bisa kalian lihat, lebih kayak natural, atau ya aslinya sih. Jadi ini dia contoh video di 4K 30 fps kondisi daylight. Dari segi kontras jelas perbedaannya ini cukup signifikan lah ya.
Tuh, kelihatan warna temboknya yang satu abu-abu terang. Tapi dalam segi kestabilan ya ini mirip-mirip aja. Oh ya, dynamic range di Poco X7 Pro ini lebih mantap sih. Tuh lihat, awannya lebih dangkep. Dan ketika di panning, tuh highlight di pohon-pohonnya lebih dapet. Tapi gimana guys menurut kalian? Dan ini adalah contoh video di kondisi low light, tentunya 4K 30 fps. Dari segi jitter menurut gue ya ini sama aja lah ya. Panning pun juga masih agak kaku, tapi menurut gue dalam segi kontras dan highlight ini beda. Kalau kalian lihat di X7 Pro itu lebih ngangkat, kelihatan di tulisan deket salah stop coklatnya lebih coklat, terus di dalam ruangannya itu lebih dapat kelihatan isinya. Sedangkan di F7 ini masih agak blown out, tapi ya sisanya ya sama lah guys, seperti yang bisa kalian harapkan. Tuh kelihatan ya di LED. Lebih kebaca tulisan di X7 Pro, ada tulisan coffee. Kamera depan kedua HP ini mentok di 1080p 60 fps, tapi gue pakai 30 fps saja. Dari segi highlight keduanya ya sama-sama aja. Menurut gue dari segi detailnya ini turun banget ya. Skin tone tuh soft, maksudnya detailnya tuh soft banget. Skin tone emang beda, menurut gue lebih natural di X7 Pro, lebih bagus. Tapi gimana guys menurut kalian? Nah pas begini barulah kelihatan bedanya. Di F7 lebih agak pucet. Kalau ngomongin soal desain, sebenarnya ini punya DNA yang sama. Kamera vertikal ke bawah mirip kayak iPhone 16, finishingnya ada 2 aksen, dan penempatan logo yang sama besar dan sama persis. Tapi kalau misalkan gue jajarin bersebelah, ya bentuknya beda. Poco F7 lebih ngebulat, sedangkan X7 Pro lebih kayak ngotak. Nah, kelebihan di masing-masing HP itu ada satu. Kalau misalkan kalian cari HP yang nyaman menggunakan satu tangan, karena berasa lebih compact, lebih enteng, walaupun ya lebih tebal, Poco X7 Pro bisa jadi solusinya. Tapi satu sisi, kalau misalkan kalian nyari HP yang durable, berasa premium kayak HP 8 jutaan, walaupun ya kedua HP ini cuma beda 1 jutaan, ya jelas Poco F7 bisa jadi solusinya karena framenya menggunakan metal asli dan back cover menggunakan kaca asli. Jadi tinggal dicocokin sesuai preferensi kalian, mau enteng atau mau lebih solid. By the way, ngomongin soal fiturnya, ini masih ada IP68 dust and water resistant. Artinya kalau misalkan kalian HP-nya nggak sengaja kena cemplung air 1,5 meter selama 30 menit, akan aman-aman aja. Dan satu hal yang gue apresiasi, free casing bawahnya ini masih premium sih, nggak cuma jelly case transparan yang cepet nguning. Nice. Oke, mungkin perbedaan dimensi dari belakang tadi tuh nggak gitu kelihatan. Nah, begitu kalian lihat layar, barulah kelihatan kalau Poco F7 memang punya ukuran layar yang lebih besar, dan segi bezelnya ini sedikit lebih tipis dengan rasio yang lebih lebar, jadi makanya kurang nyaman kalau mau dipakai satu tangan. Tapi kalau misalkan kalian pengen main game atau pengen nonton dengan layar besar, ya bisa jadi keunggulan. Ngomongin soal spek kedua HP ini ya kurang lebih mirip sih. Resolusinya menggunakan 1.5K, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, Corning Gorilla Glass 7i, dan fingerprint under display-nya pun sama-sama cepat. Tapi gue menemukan 4 perbedaan. Pertama, Poco F7 punya opsi Advanced Texture buat penyempurnaan visual secara keseluruhan, sedangkan X7 Pro ada opsi MEMC atau semacam frame interpolation buat ngasih kesan gerakannya lebih mulus pas nonton atau main game. Kedua, emang always on display di kedua HP ini sama-sama support di 10 detik, tapi di F7 bedanya ada pilihan smart, dimana kalau misalkan kalian lagi liatin layar HP-nya, otomatis ke-trigger always on display, tapi dengan catatan kalau pas lagi di lock screen nih ya. Ketiga, walaupun brightness kedua HP ini peaknya bisa nyentuh 3200 nits ketika kalian pasang konten HDR, tapi faktanya kalau misalkan kalian nggak nonton konten HDR dan pengen pakai sunlight mode di bawah terik matahari, Poco F7 masih punya brightness yang lebih terang 300 nits, jadi ya lebih aman untuk penggunaan outdoor. Keempat, walaupun gua pasang color scheme-nya sama di original color Pro, tapi ketika pasang video sama, ini ada sedikit perbedaan sih. Warna di F7 tone-nya itu lebih cold, sedangkan di X7 Pro lebih ke warm. Jadi itu dia, gue harus bilang ke kalian, jangan pernah terlalu percaya sama spek di atas kertas. Mesti diuji coba secara langsung, baru ketahuan bedanya. Oke lah, kedua HP ini sama menggunakan Android 15 dengan user interface HyperOS 2 for Poco, tapi ada dua perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, dari segi jaminan update, Poco F7 support sampai Android 19 dengan security patch sampai tahun 2031, sedangkan X7 Pro support sampai Android 18 dengan security patch sampai tahun 2029. Dan kedua, dari segi iklan, ya selama 1 minggu menggunakan Poco F7, gue nggak nemu apapun, jadi nggak seagresif kayak Poco X7 Pro. Nggak dicari aja muncul. Gue berharap bisa diterus
terusin karena jangan cuma manis di awal doang. Tapi sisanya dari segi fitur, kegunaan, bahkan sampai AI-nya pun sama nggak dibedain dan pastinya ini sangat ngebantu. Terakhir ngomongin soal fitur-fitur secara hardware, ya support di NFC, Air Blaster, koneksi 5G, stereo speaker, tapi ada 3 perbedaan yang menurut gue ini cukup mencolok sih. Pertama, dari segi haptic vibration, gue ngerasa di Poco F7 ini getarnya tuh lebih mantep, lebih kenceng, bahkan sampai kedengeran kalau kalian dengerin secara langsung. Kedua, dari segi flashlight, ukurannya di Poco F7 ini lebih besar, makanya bisa di-adjust brightness-nya kayak versi HP flagship-nya Xiaomi tuh. Sedangkan X7 Pro nggak bisa. Nah, ketiga terakhir, speakernya menurut gua bassnya tuh lebih berasa di Poco F7, berasa lebih kaya aja, atau lebih ngisi ketimbang X7 Pro yang rada mendem. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play Leica Inspired 100% di X7 Pro dulu kali ya, biar ketahuan bedanya. Sekarang F7. Ya, kayak gitu guys. Jadi intinya mending beli Poco F7 atau Poco X7 Pro bang? Jawaban dari gue ya jelas lah, beli yang lebih baru Poco F7. Ini juga lebih mahal, jadi kelasnya pun juga lebih tinggi. Yang kalian dapetin, performanya yang lebih ngebut, layar yang lebih besar dengan bezel yang lebih tipis, fitur-fiturnya lebih komplit, terutama speakernya ini bagus banget, body build quality-nya yang solid layaknya HP 8 jutaan. Walaupun memang ini suhu overheat yang masih perlu jadi catatan. Mesti wajib beliin fan cooler. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang, Poco X7 Pro jelek dong. Ya enggak, kalau misalkan budget kalian tuh mepet-mepet, X7 Pro tetap bisa jadi opsi yang bagus karena beberapa hal ada yang sama. Jadi, gue tidak menyarankan kalian user Poco X7 Pro upgrade ke Poco F7. Mending budgetnya ditabung, upgrade-nya tuh ke flagship-nya Xiaomi 16 aja. Tahun depan mau rilis. Gue berharap banget dengan ada video comparison ini, kalian bisa melihat kurang lebihnya dan bisa menentukan mana yang harus dibeli. So, thank you for watching. Jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.